Hai detektif sisi terangku yang berbakat. Hari ini aku punya sesuatu yang menarik untukmu. Ini akan membuat otakmu berlatih dan bersenang-senang di waktu yang sama. Yuk kita mulai. Perhatikan gambar ini dengan seksama. Dapatkah kamu menemukan seorang putri palsu? Ada label harga pada tiara putri ini, jadi gadis ini kemungkinan besar bukan anggota kerajaan. Ada banyak produk lezat dalam gambar ini, tetapi kamu tidak akan pernah bisa menghibur salah satunya. Yang mana itu? Blueberry, karena selalu berwarna biru alias morong. Tugas berikutnya cukup rumit, kamu harus menghubungkan semua titik hanya dengan 4 garis lurus. Yuk kita lihat bagaimana kamu akan menghadapi tantangan ini. Begitulah caramu bisa melakukannya. Gampang sekali kan? Hanya bercanda, aku benar-benar gagal dalam tugas ini nih. Sekarang, bisakah kamu membuat angka 4 dari 3 batang kayu ini tanpa mematahkannya? Iya, bisa. Begitulah caranya. Inilah yang kusebut pemikiran kreatif. Dapatkah kamu mengetahui apa yang salah dengan gambar ini? Dadu ini salah. Dadu ini memiliki 7 titik di salah satu sisinya, tapi tidak mungkin jumlah titik terbesar adalah 6. Lihatlah gambar ini. Kata apa yang kamu lihat di sana? Pot tanda alias aspiran dan toe. Benar, itu potato alias kentang. Yang berikutnya surfer dan spider web. Apa artinya? Jika kamu menebak teka-teki ini berarti surf the web atau berselancar di dunia maya. Maka kamu sangat pintar. Teka-teki rumit berikutnya untukmu, kamu harus menebak merek yang tersembunyi di sini. Perhatikan gambarnya dengan seksama, setiap detail kecil sangat berarti. Merek yang tersembunyi di sini adalah Pringles. Lihat, P, Ringo, S. Cerdas kan? Tugas selanjutnya untukmu, tebak makanan yang tersembunyi di dalam teka-teki ini. Sedikit petunjuk, kamu bisa menanam produk ini. Cauliflower, itu pasti cauliflower atau kembang kol. Lihatlah emoji ini dan tebak kata yang dimaksud. Berwarna-warni dan sering muncul setelah hujan. Yap, kita sedang membicarakan rainbow atau pelangi. Oke, sekarang lihatlah kaos ini dan coba hitung berapa banyak lubang yang dimilikinya. Ingatlah bahwa teka-teki ini mungkin sedikit lebih sulit daripada yang kamu pikirkan. Kuharap kamu tidak hanya menghitung lubang-lubang sobekan yang jelek itu, karena itu bukan satu-satunya lubang di kaos ini. Lihatlah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lubang-lubang itu memang sobek dan 8. Apa kamu sudah menghitungnya dengan benar? Teka-teki rumit lainnya untukmu, berapa banyak semangka yang ada di sini?
Ada 5 buah semangka. Lihatlah cara kerjanya. Bagus kan? Saatnya untuk menguji kemampuan perhatianmu. Dapatkah kamu menemukan unicorn yang aneh di sini? Yang satu ini, bercak jingga pada surainya tidak memiliki bintang. Lihatlah orang-orang ini, dapatkah kamu mengetahui siapa yang tinggal sendirian? Pria di sebelah kanan memiliki 2 sikat gigi, jadi dia mungkin tinggal bersama orang lain. Pria di sebelah kiri di sisi lain tampaknya tinggal sendiri. Bagaimana kamu dapat memindahkan hanya 1 korek api untuk membuat persamaan ini benar? Sebenarnya ada 3 cara untuk memecahkan teka-teki ini. Kamu bisa membuatnya terlihat seperti ini, atau bisa juga 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Atau kamu bisa memindahkan korek api ini dan mendapatkan ini. Nah, ini benar-benar membingungkan nih. 2 tambah 2 sama dengan ikan, 3 ditambah 3 sama dengan 8. 7 ditambah 7 sama dengan segitiga. Apa ya artinya? Dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada bentuk angka-angka ini. 2 dan 2 yang diputar seperti ini memang terlihat seperti ikan. 3 dan 3 menciptakan angka 8 yang cantik. Dan 7 dan 7 memang terlihat seperti segitiga kan? Gunakan hanya 3 bola ini untuk mendapatkan 30 bola. Sedikit petunjuk, kamu mungkin perlu berpikir kreatif dan berkreasi. Putar saja angka 9 ini dan kamu akan mendapatkan angka 6, dan kemudian 13 ditambah 11 ditambah 6 adalah 30. Perhatikan orang-orang ini dengan seksama. Salah satu dari mereka menyelinap keluar rumah beberapa waktu lalu dan baru saja kembali. Sekarang mereka berpura-pura tidur, tapi kita tahu lebih baik kan? Jadi siapakah yang melanggar aturan? Si gadis berambut merah. Dia masih mengenakan sepatunya dan terlihat basah, mungkin di luar sedang hujan. Nah, gambar ini memiliki banyak detail kecil dan akan sangat menantang untuk menemukan Grinch yang aneh di sini. Dapatkah kamu melakukannya? Yang ini, lihat dia kehilangan headphone-nya yang empuk. Dan sekarang bagaimana kalau kita melatih kemampuan detektifmu? Kakek Larry adalah orang kaya yang suka mengerjai keluarganya. Itu sebabnya ketika dia meninggal, tidak ada yang bisa menemukan surat wasiatnya. Namun suatu hari 5 tahun kemudian, Larry sedang melihat-lihat beberapa surat-surat lama. Tiba-tiba nafasnya tersengal, dokumen yang dia pegang adalah surat wasiat kakeknya. Bunyinya, "Aku menyembunyikan sebuah uang dan barang berharga lainnya pada pukul 2 siang di bawah pohon sakura kesayanganku, tepat di bawah bayangannya. Orang yang menemukannya akan menjadi ahli warisku." Larry akan menjadi kaya. Dia pergi ke villa kakeknya dan menemukan pohon sakura itu, menunggu selama 1 jam hingga pukul 2 siang dan mulai menggali. Namun meski sudah berusaha sekuat tenaga, usahanya tidak membuahkan hasil. Bingung dan kesal, dia pun kembali ke rumah. Kenapa Larry nggak menemukan apapun? Sudah beberapa tahun kakek itu menyembunyikan barang-barang berharganya. Pohon itu telah tumbuh lebih tinggi dan bayangannya juga menjadi lebih panjang.
James menghilang setelah pergi mendaki gunung bersama temannya Matthew. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan Matthew terseok-seok di jalan raya. Ketika mereka menjemputnya, dia mengatakan kepada petugas bahwa James masuk ke dalam rawa dan tidak berhasil keluar. Sayangnya, Matthew tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan James. Setelah mendengarkan cerita pria itu, para petugas polisi pun menangkap Matthew. Kenapa? Lihat aja deh orang ini, dengan kaos putih, bercukur bersih, bagaimana mungkin dia beberapa hari di hutan? Seorang pria yang tinggal di sebuah desa kecil di pegunungan mendapati kambingnya dicuri. Dia yakin salah satu tetangganya adalah dalang di balik kejahatan ini. Kepala desa mengundang 4 orang tersangka dan berkata, "Aku akan memberikan masing-masing dari kalian sebuah tongkat ajaib. Bawalah tongkat itu kepadaku di pagi hari. Pada saat itu, tongkat si pencuri akan tumbuh sepanjang 13 cm." Keesokan harinya, kepala desa memeriksa tongkat para tersangka. Dia segera tahu siapa yang telah mengambil kambingnya. Bagaimana bisa? Tongkat pencuri itu lebih pendek 13 cm dari yang lainnya. Dia telah mematahkan tongkat itu dan berharap tongkat itu akan bertambah panjang di malam hari. Dua sahabat, Jack dan Tyler, pergi ke sebuah pulau tropis untuk berselancar dan beristirahat. Setelah seharian beraktivitas di laut, mereka membeli semangka besar dan memakannya. Sekitar 1 jam kemudian, Tyler merasa tidak enak badan dan kehilangan kesadaran. Untungnya dia segera dibawa ke rumah sakit dan dokter berhasil menyelamatkan nyawanya. Tapi kedua pria itu memakan semangka yang sama. Tyler tidak memiliki alergi apapun, lalu kenapa Jack baik-baik saja? Jack tidak memakan biji semangka dan Tyler memakannya. Zat apapun yang meracuninya ada di dalam biji semangka. Setiap hari, Mark mengendarai sepedanya ke stasiun kereta api untuk pergi ke kampus. Ada 2 pemberhentian di dekat rumahnya. Satu pemberhentian berjarak 1,6 km dari rumahnya dan pemberhentian lainnya berjarak 3 km ke arah yang berlawanan. Di pagi hari, dia selalu naik kereta api di pemberhentian pertama dan di sore hari dia turun di pemberhentian kedua. Kenapa? Rumah Mark dan stasiun berada di atas bukit dan metode ini memungkinkan pria tersebut mengendarai sepedanya menuruni bukit tanpa susah payah. Seorang penemu menciptakan sebuah mesin waktu. Dia mengemas makanan, air, dan kebutuhan lain yang cukup dan siap untuk menguji penemuannya. Dia mengatur-pengatur waktu untuk kembali ke masa lalu selama 500 tahun. Dia hendak menekan tombol mulai ketika sebuah pemikiran muncul di benaknya. Dia mengambil mesin waktu dan perlengkapannya, lalu turun ke bawah. Kenapa? Dengan cara ini, dia akan terhindar dari kejatuhan yang buruk. Bangunan bertingkat tidak umum 5 abad yang lalu.